Nama saya Anas Nama saya Anas Rihan. Pada acara kali ini, saya sebagai moderator yang nantinya akan memandu webinar pada malam hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Husni Tamami atau sering disebut MHT, dan juga kepada yang terhormat Kak Kurnia Indah Permatasari selaku founder dari Komunitas Muda Inspiratif, dan juga kepada seluruh panitia yang turut membantu mensukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh teman-teman peserta webinar malam hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para media partner dan juga kepada sponsor dari webinar kali ini, yaitu Ines Kosmetik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita tetap sehat selalu dan dapat mengambil pelajaran dari narasumber kita kali ini. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Komunitas Muda Inspiratif. Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, acara ini bertemakan tunjukkan kualitas dirimu. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, teman-teman, untuk acara pembukaan kali ini, marilah kita buka acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, memasuki acara kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan diberikan oleh founder langsung dari Komunitas Muda Inspiratif, yaitu Kak Kurnia Indah Permatasari. Untuk Kak Kurnia, apakah sudah siap? Halo Kak Kurnia. Siap Kak Anas, terima kasih. Oke Kak, silakan Kak memberi sambutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Saya Kurnia, selaku founder Komunitas Muda Inspiratif, mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa dari teman-teman peserta dalam mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Selain via Zoom, acara ini juga dapat disaksikan secara live melalui channel YouTube kami, yaitu Komunitas Muda Inspiratif Official. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Kak Muhammad Husni Tamami, selaku narasumber, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga niat baik kita semua menjadi keberkahan bagi kita. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini, yaitu Ines Kosmetik, yang diwakili oleh Mbak Muspita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para media partner yang turut mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari narasumber pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami juga akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @komunitasmudainspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Semoga teman-teman yang hadir pada acara ini selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Tuhan. Amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Kurnia sudah memberikan sambutan kepada seluruh peserta. Oke, selanjutnya yaitu ada sambutan dari pihak sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik, yang akan diwakilkan oleh Kak Muspita. Untuk Kak Muspita, apakah sudah siap? Halo, Kak Muspita. Ya, Kak Anas. Oke, Kak, silakan beri sambutan, Kak. Ya, terima kasih kepada panitia Komunitas Muda Inspiratif dengan tema tunjukkan kualitas dirimu, dan terima kasih juga kepada Mbak Kurnia Indah Permatasari, dan juga terima kasih kepada moderator Kak Anas Raihan, pemateri kita yaitu Muhammad Husni Tamawi, dan terima kasih juga kepada seluruh
peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muspita, perwakilan dari INES Medan. INES adalah brand lokal yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah 23 tahun yang lalu. Produk kita sudah memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri dari skincare, ya, di mana pada masa pandemi ini ya, kita tidak bisa melakukan perawatan wajah di salon ataupun di klinik-klinik kecantikan. Produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub. Selanjutnya itu ada dekoratif yang ingin mempercantik diri para peserta dan juga para panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Selanjutnya itu ada body care untuk perawatan badan yang bisa digunakan untuk wanita ataupun pria seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Di sini kita masih ada program ya, voucher 20% untuk perbelanjaan es whitening yang kandungannya extra white hazel, allantoin, dan AHA. Dan juga setiap minimal perbelanjaan 125.000, kita gratis ongkir up to 20.000. Demikianlah kata sambutan dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muspita sudah memberikan sambutan kepada peserta mengenai INES Kosmetik tentunya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu KMHT. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari KMHT. Untuk operator mungkin bisa di-share screen mengenai CV-nya. Ya, sudah tertera dengan jelas di share screen. Bernama lengkap Muhammad Husni Tamami, sebagai writer dan juga jurnalistik, memiliki riwayat pendidikan formal di IPB University dari tahun 2019 sampai sekarang di jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di SMA N1 Cisarua dari tahun 2016 sampai tahun 2019, di SMP N1 Megamendung 2013 sampai 2016, dan SD di SDN Pasir Angin 1 dari 2007 sampai 2013. Kak Muhammad Husni Tamami juga pernah melakukan pendidikan non formal, antara lain di kursus mahir dasar atau PAMD dan Qualified Risk Management Risk Officer atau KRMO, dan beberapa aktivitasnya saat ini itu menjadi reporter muda Humas IPB University, blogger pariketik.com, konten kreator isu Bogor, Pikiran Rakyat Media Network, kontributor wilayah Bogor, liputan6.com, dan penulis kumparan.com, channel opini dan cerita. Nah, untuk prestasinya, Kak Muhammad Husni Tamami ini pernah menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat tahun 2017, menjadi Pramuka Penegak Garuda 2017, Duta Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan 2018, lulusan terbaik SMA 1 Cisarua 2019, dan Putra Padi Intelijensi Jawa Barat. Kak Muhammad Husni Tamami juga pernah memiliki karya antara lain buku antologi puisi delegasi kata, buku Hidup Itu Tidak Mati, buku Jejak Penjuru Negeri di Kampus Tani, buku Perjalanan Jemari Pemuda Negeri. Oke, mungkin itu saja dari CV Kak Muhammad Husni Tamami.
Selanjutnya langsung ke pemaparan materi untuk Kak Muhammad Husni Tamami. Apakah sudah siap? Halo Kak. Halo, suaranya terdengar gak suaranya? Alhamdulillah terdengar jelas Kak. Mantap Oke ya. Kak. Ya Kak. Kak, sebelumnya saya mau nanya dulu ke Kak MH, Kak Muhammad Husni Tamami nih Kak. Ya, silakan. Enaknya ini dipanggil apa Kak? Ya, panggil MHT aja lah. Oh, oke. Pakai Iya. inisial ya Kak. Iya, betul. Oke, baik untuk Kak MHT. Udah siap? Insya Allah siap. Mantap, luar biasa kayak ini ya. Iya Kak, tentunya kami luar biasa. Sama seperti Kak MHT ini yang sudah luar biasa. Amin, Oke Kak. amin. Ya. Oke Kak, silakan Kak untuk memaparkan materinya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, akan kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya, walaupun malam-malam tapi keceriaannya, kebahagiaannya tersinar begitu ya di dalam kamera yang ada dalam Zoom ini. Oke lah, kita pantun lagi ya. Jangan lupa pakai cakep ya. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Cakep. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum itu, bolehkah operator untuk menampilkan share screen-nya yang udah dikirim tadi banget ya. Oke, mantap. Kita salam udah ya, tapi sebelum itu mau nyapa dulu nih kabarnya bagaimana. Mau nyapa dulu nih kabar Kak Anas nih. Kak Anas gimana kabarnya Kak Anas? Alhamdulillah Kak, masih baik sekali Kak. Masih baik ya. Kak Kurnia sehat Kak? Alhamdulillah, sehat Kak MHT. Iya, syukurlah Kak ya. Mohon izin ya kakak-kakak untuk sharing pada malam hari ini. Baiklah, sebelum itu saya akan berbagi ya. Jadi ini saya ingin tegaskan dulu gitu ya. Saya ingin berbagi yaitu tentang tunjukkan kualitas dirimu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas muda inspiratif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi yang memberikan sharing pada malam hari ini. Oke, baiklah kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kita ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka ta'aruf ya, bukan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, tak kenal maka ta'aruf artinya saya harus lebih mengenal lebih lagi gitu ya, mengenalkan lebih lanjut tentang siapa sih saya ini gitu ya. Mungkin sih sebetulnya sih bukan seorang apa-apa ya, masih dalam tahap proses gitu ya. Kita sama-sama dalam tahap proses, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita tempuh, apa yang sedang kita raih, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berdampak positif untuk masa depan kita. Oke, nama lengkapnya adalah Muhammad Husni Tamami ya, teman-teman boleh manggilnya itu Husni atau juga Tamami ya, atau juga Muhammad mungkin, tapi kalau Muhammad mungkin apa ya, banyak yang apa ya, banyak nama yang menggunakannya gitu. Jadi takutnya nanti manggil Muhammad nanti bingung. Yang balik semuanya gitu ya. Makanya terserahlah mau Husni atau Tamami, tapi sering dipanggilnya itu adalah MHT. Jadi MHT ini salah satu nama yang luar biasa lah, yang sangat berarti bagi kehidupan saya begitu. Oke, kalau misalkan di branding sendiri itu sebetulnya saya itu sebagai penulis, jurnalis, sesekali berbisnis gitu ya. Jadi itulah kehidupan saya di antara ketiga itu. Nah, saya asal dari Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau misalkan teman-teman nih yang Bogor bisa nanti kita silaturahmi ya. Kalaupun misalkan masih pandemi kayak gini, kita juga bisa silaturahmi secara virtual atau online. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang di luar Bogor, yang di luar Jawa Barat itu ya. Semuanya kita bisa saling silaturahmi ya, walaupun secara online. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk bertemu
ketika masa pandemi ini sudah berakhir, kenapa tidak begitu kita terus mempererat tali silaturahmi. Nah, teman-teman silakan kalau misalkan mau mengenal lebih dalam tentang saya bisa dicek aja di Google, di keywordnya itu adalah Muhammad Sitamami. Insya Allah ada di sana lengkap lebih jelas dari mulai profil, mulai dari biografi, biodata, ya tulisan-tulisan dan sebagainya. Insya Allah ada di Mbah Google gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau ngeceknya sekarang mangga. Tapi kita akan persingkat aja begitu. Makanya teman-teman untuk saat ini ya syukur-syukur udah mengenal gitu ya. Jadi ini adalah saya gitu ya. Teman-teman bisa manggilnya MHT aja. Oke, next operator. Oke, sebelum memulai tentunya kita berdoa ya. Mungkin tadi udah dipimpin oleh doa oleh Kak Anas gitu ya. Tapi kenapa tidak kita juga berdoa lagi agar apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa memberikan manfaat untuk kita, juga memberikan manfaat untuk orang lain, termasuk saya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga bermanfaat untuk teman-teman semua begitu. Dan berdoa, mohon izin saya pimpin lagi gitu ya. Bagi yang Islam silakan menggunakan doa Islam, bagi yang non-Islam seperti Kristen, Buddha dan sebagainya silakan sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Udah selesai. Nah, yang kedua adalah ikhlas. Jadi kalau misalkan kita ini belum ikhlas nih ya, apa yang diberikan oleh orang lain itu biasanya akan menolak lagi gitu. Jadi seperti ada apa ya, cermin gitu ya. Ketika ada cahaya, si cahaya itu langsung terpantul lagi gitu. Makanya kita harus ikhlas supaya apa yang kita dapatkan malam ini itu bisa kita gali hikmahnya, kita bisa implementasikan apa yang hal-hal positifnya gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi usahakan kita ikhlas pada malam hari ini, gak ada pikiran apa-apa, kita fokus pada kegiatan KMI malam hari ini. Nah, yang ketiga adalah mengosongkan gelas. Jadi saya harap buat teman-teman, saya yakin di sini itu adalah orang-orang yang luar biasa, banyak juga orang-orang yang luar biasa lebih dari saya gitu ya. Makanya saya ingin kita sama-sama untuk mengosongkan gelasnya. Karena kalau misalkan kita nggak mengosongkan gelasnya, ibarat gelas itu udah penuh gitu ya, terus ditambah lagi teko, akan seperti apa? Ya mungkin si air itu akan tumpah gitu ya. Tapi kalau kita mengosongkan gelasnya, itu ketika diisikan air dari teko itu, tentunya gelas itu akan terisi dengan air. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Jadi saya berharap teman-teman mau mengosongkan gelas. Ini adalah sebuah pengibaratan kata. Oke, next kita lanjut. Nah, kita itu bicara soal tunjukkan kualitas dirimu ya, atau juga bisa tunjukkan kualitas diri kita. Nah, saya itu ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Siapa kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling dasar yang apa ya? Pertanyaan ini supaya kita bisa mengenal lebih dalam tentang diri kita. Mungkin kita ini udah apa ya, mungkin ada yang udah 20 tahun, 25 tahun, atau yang masih 19 tahun, 18 tahun, mungkin hingga detik ini belum mengetahui siapa sih sebetulnya diri kita itu gitu. Mungkin masih banyak pertanyaan, kenapa ya aku seperti ini gitu ya. Nah, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, malam hari ini saya tuh ingin mengajak teman-teman untuk mengenal diri sendiri gitu. Nah, apakah teman-teman sudah mengenalnya? Oke, coba saya mau tanya dulu nih. Boleh ya? Siapa ya di sini? Boleh deh, Sepa Fidela nih. Kalau misalkan ada orang yang menanyakan, siapa sih Sepa Fidela itu? Boleh dong dijawab, Sepa? Halo Sepa, suaranya terdengar? Oh, sepertinya di mute ya oleh operatornya. Oke. Sepa, halo, bisa bersuara? Ya. Oke. Kalau Sepa, kalau misalkan ada orang yang bertanya kepada Sepa, siapa sih Sepa itu? Nah, Sepa mau jawabnya apa? Coba. Kira-kira jawabnya secara langsung aja gitu, nggak usah mikir-mikir. Siapa sih Sepa itu gitu? Bingung, Kak.
Bingung kan? Itu artinya berarti belum mengenal lebih jauh tentang dirinya. Padahal gampang. Siapa itu adalah perempuan, suka berkerudung, berkacamata. Itu kan mudah. Itu kan sebuah jawaban yang sederhana. Artinya, padahal itu ada hal-hal sederhana itu sebetulnya bisa membuat kita mengenal tentang diri kita. Tapi ketika Sefa ini belum tahu, belum bisa menjawab tentang itu, ya kemungkinan besar Sefa belum mengenal lebih jauh tentang diri Sefa. Seperti itu. Oke, coba saya pengen tanya satu lagi nih yang laki-laki siapa ya? Wah, ini nggak ada yang on cam lagi nih. Siapa yang laki-laki ya? Yang laki-lakinya, walah, siapa ini? Boleh deh Andika Harimurti nih. Andika laki-laki kan ya? Takutnya salah ini. Iya, Kak. Oke nih, kalau misalkan ada orang yang bertanya kepada Andika, siapa sih Andika itu? Jawabannya apa? Saya adalah seorang laki-laki yang udah SMA. Nah, berarti karena itu sudah ada jawaban ya tadi ya, contoh gitu. Selain itu kira-kira ada lagi nggak? Nggak ada sih, Kak. Nggak tahu. Nah, berarti kan kita ambil sampel 2 aja ya. Mungkin ada beberapa teman yang lain itu udah mengenal dirinya gitu ya. Tapi kita kasih sampel aja 2 dulu gitu ya. Anggap aja 2 ini mewakili semuanya. Jadi ternyata masih ada orang sampai saat ini belum mengenal dirinya sendiri. Padahal itu sangat penting. Nah, apa pentingnya mengenal diri kita? Kita cek ke slide berikutnya. Nah, ini ada 4 poin ya. Ini adalah minim. Sebetulnya ini banyak ya poin-poin yang kalau misalkan digali itu banyak ya manfaat dari mengenal diri kita sendiri itu. Yang pertama itu adalah mengetahui kelebihan kita. Ketika kita mengenal diri kita, kita itu akan secara tidak langsung mengenal tentang kelebihan kita. Apa sih yang menjadi nilai plus kita dari orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengetahui kekurangan kita. Dengan kita diri sendiri, artinya kita introspeksi kan. Nah, kita tuh akan mengenal kekurangan kita. Wah, kekurangan kita nih apa nih gitu kan. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, tentunya kan kita memperbaikinya. Ya, bukan menambahnya lagi kekurangan itu, tapi kita mencoba berusaha berikhtiar untuk memperbaiki dari kekurangan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengetahui kebutuhan kita. Jadi misalkan nih, tadi ya Sepa ini kan mohon izin ya untuk mengambil contoh adalah Sepa karena Sepa tadi on cam. Kalau Andika jadi belum mengetahui mukanya seperti apa. Nah Sepa kan udah terlihat gitu ya menggunakan kacamata. Artinya kan ketika mengetahui diri Sepa gitu ya, ketika mohon maaf ya kalau misalkan ternyata ketika dicek ke dokter itu matanya minus, kan itu adalah kebutuhan. Artinya Sepa membutuhkan kacamata begitu ya sebagai pembantu untuk belajar gitu ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kebutuhan. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, artinya kita mengetahui tentang kebutuhan kita. Itu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan saya memberikan contoh seperti itu. Ini adalah ibarat aja gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan memang mengambil contoh Sepa ya. Gak apa-apa ya Sepa ya, mohon maaf ya. Oke, yang keempat itu adalah bisa merencanakan masa depan. Jadi ketika kita mengetahui kelebihan kita, kemudian kita mengetahui kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan itu, lalu kita mengetahui kebutuhan kita, itu menurut saya belum cukup. Nah, yang terakhir adalah kita bisa merencanakan masa depan. Jadi dari kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita bisa merencanakan masa depan, gitu. Jadi misalkan kita tuh pengen menjadi apa sih masa depannya? Tentunya misalkan nih, jika di antara kita itu ingin menjadi seorang abdi negara gitu ya, seperti polisi atau TNI gitu ya. Tentunya kan kebutuhan kita itu adalah latihan olahraga gitu ya, latihan fisik ya. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus dilatih dari segi intelektualnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita udah mengenal diri kita sendiri, banyak sekali manfaatnya. Tentunya ini hanya 4 aja. Teman-teman silakan menggali lebih dalam tentang manfaat dari mengenal diri kita sendiri. Karena itu pasti akan lebih banyak dari apa yang saya sampaikan di sini. Gitu teman-teman. Oke, kita next. Nah, sekarang
saya akan bertanya lagi kepada teman-teman. Tadi kan kita udah mulai mengenal diri kita sendiri. Nah, sekarang apa sih yang kita miliki saat ini? Nah, apakah kemampuan berkomunikasi? Apakah kemampuan bernegosiasi? Atau apakah kemampuan berbisnis? Atau kemampuan manajemen? Atau kemampuan yang lainnya? Nah, itu kan kurang tahu juga saya. Saya tidak bisa menebak bahwasanya, wah, Kak Anas ini mempunyai kemampuan bernegosiasi. Ya, saya nggak tahu karena itu adalah diri sendiri kita gitu. Yang mengetahui itu adalah diri kita sendiri gitu maksudnya. Ya. Jadi apa yang kita miliki gitu ya. Ya, kita harus diketahuinya dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, coba nih saya mau tanya siapa lagi ya? Yang Dita Anissa boleh ya? Kak Dita nih. Kira-kira apa sih yang Kak Dita ini miliki saat ini? Apakah kemampuan berkomunikasi atau kemampuan bernegosiasi atau berbisnis, manajemen atau yang lainnya? Boleh dong dijawab. Kira-kira apa yang Kak Dita itu miliki saat ini? Mungkin bagi saya, menurut saya bisa buat berkomunikasinya gitu. Nah, itu udah poin ya. Berarti sudah mulai mengenal gitu ya, sudah mulai tersadar gitu ya. Mulai alam bawah sadarnya itu terbawa gitu. Jadi Kak Dita ini sudah mulai memasuki zona, wah iya ternyata penting juga nih mengenal diri kita sendiri. Kemudian otak Kak Dita itu mulai mencari kira-kira apa ya yang menjadi sesuatu yang Kak Dita miliki gitu ya. Dan akhirnya tadi bisa menjawabnya, kemampuan berkomunikasi. Oke. Ya, betul ya teman-teman, kalau misalkan mau on cam silakan, nanti kita bisa berdialog ya. Kita interaktif aja gitu. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang teman-teman miliki ya, misalkan di kemampuan di olahraga gitu ya, atau misalkan kemampuan berpikir mungkin kalau ada gitu ya, atau misalkan kemampuan menghitung, itu kan sebuah skill yang dimiliki setiap orang dan itu berbeda teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan antara orang pertama gitu ya dan dengan orang yang kedua gitu ya, atau misalkan nih secara sampel gitu ya Kak Dita Anissa atau dengan Kak Aira Putri itu pasti berbeda memiliki kemampuannya. Kita akan buktikan, coba Kak Aira Putri, halo. Nah, kira-kira apa yang menjadi kemampuan Kak Aira Putri? Di mana kira-kira? Mungkin kemampuan menggambar. Nah, berbeda kan? Kak Aira Putri kemampuan bergambar, tapi tadi Kak Dita Anissa itu berkomunikasi. Ya memang sih gambar juga salah satu media komunikasi juga, tapi itu sudah mulai spesifik begitu. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuannya berbeda-beda. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan kita nggak bisa dikomunikasi, ya wes tidak apa-apa. Kita nggak harus nurutin apa kata orang. Kita nggak harus nurutin seperti orang. Jadilah kita diri kita sendiri seperti itu. Oke, next ya. Nah, sekarang ketika kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri, ya, tadi sudah tentang siapa sih diri kita, lalu apa sih yang kita miliki, ya setidaknya kita itu mulai mengenal gitu ya. Oke deh, tapi sebelum itu saya mau pengen nih teman-teman itu menulis di kolom chat aja deh. Kalau saya tanya-tanya sendiri kan takutnya panjang ya. Jadi sebelum membahas tentang fokus ini, saya ingin teman-teman menulis yang pertama siapa diri teman-teman di kolom chat ya. Singkat aja misalkan nama atau nama sama siapa sih teman-teman itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman apa sih yang menjadi kemampuan teman-teman itu gitu. Oke, boleh teman-teman ya. Saya kasih waktu sekitar 1 menit lah ya, cukup lah ya. Atau 2 menit lah untuk menulis itu. Jadi yang pertama, siapa sih teman-teman itu? Gitu ya. Terus yang kedua, apa sih yang teman-teman miliki ya? Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan di kolom chat ya, teman-teman. Ramaikan aja kolom chat. Jadi jangan sampai fitur chat ini sepi gitu kayak kuburan. Oke, nggak apa-apa ya. Sambil makan, yang penting teman-teman bisa sambil mencernanya. Oke, aku menulis lagi laki-laki good looking. Oke, silakan teman-teman untuk
menuliskan di kolom chat ya. Saya mau sambil cas dulu nih, takut mati. Oke. Walah, lumayan banyak-banyak nih ya. Oke, kita baca dari atas ya. Tapi kayaknya nggak mudah-mudahan sih semuanya bisa dibaca. Aristoper. Aku manusia laki-laki good looking. Percaya diri semua orang mengiri sama aku. Walah, nggak apa-apa ya. Nggak usah, apa namanya, kalau misalkan ada yang mengiri sama diri kamu, nggak apa-apa lah. Oke, terus Aira. Saya Aira Putri Cahyani Deswani, pelajar, berkerudung dan WNI, sekarang tinggal di unit Emirat Arab. Wah, Masya Allah ya. Semoga betah di sana dan tetap jaga protokol kesehatan, Aira. Lalu saya Nabila, saya anak perempuan 18 tahun yang masih manja, katanya. Kemampuan saya dapat bergaul dengan orang baru, wah Masya Allah ya. Jadi kemampuan bersosialisasi ya, Aira. Nabila. Lalu Nur Ainul, mahasiswa dan teknologi pangan semester 5. Wah, dari mana nih ya? Tekpang ini. Sapat mudah bergaul. Oke, itu saya Rizky Andika, memiliki kemampuan, wah banyak ya, yang bagus, kemampuan fisik yang bagus. Deska Anita, umur 15, memiliki kepribadian. Ini ya kepribadiannya INFJT. Kemampuan saya kalau belajar bisa cepat nangkap. Wah, mudah-mudahan malam hari ini bisa cepat nangkap ya Deska. Ya, mudah-mudahan, amin. Saya kemampuannya menggambar. Wah, Aira. Saya Gia, perempuan 15 tahun. Tapi kelakuan kayak bocil. Masih kelas 10 SMA, nggak apa-apa. Nanti juga ada waktunya untuk menjadi orang dewasa, insya Allah. Saya Cindy, saya orang yang ceroboh, kemampuan saya bisa memainkan gitar. Wah, ternyata rame ya ketika suruh di chat seperti ini. Jadi artinya teman-teman tuh sudah mulai mengetahui siapa sih teman-teman tuh sesungguhnya begitu ya. Lalu, wah ternyata banyak juga nih. Nama saya Sausan, anak SMA angkatan Corona. Anak angkatan Corona. Oke, yang mengakibatkan saya tidak merasakan indahnya masa SMA. Wah, luar biasa ya. Ini banyak sekali nih. Mohon maaf saya kalau misalkan tidak membacakan satu persatu karena waktunya tidak akan cukup. Tapi poinnya adalah teman-teman tuh artinya udah bisa mengenal diri teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur. Ini adalah yang terakhir ya. Saya Meita, perempuan 17 tahun, anak terakhir, suka dibilang manja, padahal enggak, hobi nari dan bermain biola. Wah, artinya teman-teman tuh udah mulai mengenal diri sendiri secara sekilas. Ya, teman-teman bisa terus mengembangkannya lagi, bisa terus mendalaminya lagi, supaya nggak sampai di sini aja. Karena tadi itu penting mengenal diri sendiri itu. Ada itu teorinya itu, kalau misalkan materinya itu ada satu segmen khusus gitu ya. Saya tuh pernah mengikuti materi itu. Namanya apa ya? Pokoknya tentang mengenal diri kita lah lebih dalam, mengenal tentang alam bawah sadar, pokoknya yang kayak gitulah. Yang pasti kita akan lebih seru gitu karena kita tuh merasa wah iya nih ternyata kita itu seperti ini loh gitu. Nah ini terakhir, saya Najwa, suka menulis tapi hobinya boleh terblok. Semangat, nanti kalau tentang itu ada tipsnya silakan nanti chat aja lah ya. Dan Jahran 16 tahun, orangnya gampang kepikiran sama hal kecil. Oke, silakan teman-teman untuk kirim di di kolom chat. Nanti kan kalau di chat itu bisa disimpan ya. Jadi mungkin nanti operator bisa menyimpan dan mengabadikan dari poin-poin chat itu. Ya, karena itu juga bagian dari dokumentasi juga gitu kan. Oke, kita akan memasuki ke yang berikutnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, tadi teman-teman udah mengenal ya, setidaknya mengenal tentang kemampuan teman-teman, kemudian mengenal kemampuan mengenal diri teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, selanjutnya nih. Tadi kan saya tuh udah lihat tuh ada yang biola, ada yang menulis gitu ya, mungkin ada yang gitar juga, nyanyi dan sebagainya gitu. Nah,
teman-teman ketika udah mengenal dan kita udah tahu kemampuan kita, selanjutnya adalah teman-teman fokus. Nah, fokus dan kembangkan. Nih, kalau kata guru saya, ini salah satu guru motivasi saya, beliau adalah Pak Yasir Utama. Kata beliau, fokuslah pada yang secuil dan jadilah seorang master. Silakan teman-teman kalau mau di SS, mau di upload di media sosial silakan. Ini adalah kata-kata yang membuat saya, wah, saya tuh bingung kan. Waktu saya membaca kata-kata ini pertama kali, saya langsung chat beliau. Pak, ini maksudnya gimana, Pak? Kok kita harus fokus gitu ya? Fokus dan secuil dan jadilah seorang master. Sementara kita itu masih anak muda. Masih banyak yang harus kita gali lebih lanjut. Masih banyak yang harus kita pelajari gitu. Bagaimana? Tapi kata beliau, fokus pada yang secuil dan jadilah seorang master. Dan terkait jawaban anak muda itu ada di slide berikutnya. Silakan operator ke slide berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana dengan masa muda yang penuh dengan coba-coba? Saya yakin dari antara teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya. Kak, kan ketika kita harus fokus kepada yang secuil dan jadilah seorang master, gitu kan? Lalu kan kita tuh lagi di masa-masa muda gitu ya. Artinya masa-masa muda ini masa-masa percobaan, masa-masa yang penuh dengan liku-liku lah ya, liku-liku. Kemudian kita tuh harus harus mencoba ini, mencoba itu, gitu kan? Pastilah seperti itulah. Saya yakin karena saya pun merasakan, karena saya juga masih di usia muda gitu teman-teman. Jadi momen-momen itu pasti akan kita rasakan bersama sebagai anak muda, gitu ya. Nah, jawabannya adalah teruslah mencari apa yang menjadi fokus kita. Tidak apa-apa sambil nyambi ya, atau tidak apa nyambi belajar ilmu lain, tapi usahakan kita punya fokus tersendiri. Jadi kita tetap mencari fokus kita walaupun kita masih terus mencoba, masih meraba-raba gitu ya, fokus kita mana. Nah, sambil kita mencari, sambil kita juga belajar ilmu yang lain, tapi ingat kita harus punya fokus tersendiri supaya kita itu lebih terarah dan menjadi seorang master. Ya, teman-teman mungkin tahu seorang profesor itu gak mungkin dia mengetahui segala hal. Ya, seorang B.J. Habibie misalkan, beliau itu lebih pandai di bagian teknologi, khususnya di dirgantara ya, pesawat. Tapi misalkan ketika beliau tentang IT, mungkin itu sangat kemampuannya itu mungkin tidak lebih tinggi daripada yang teknologi itu. Maksudnya teknologi dari bidang pesawat gitu ya. Atau misalkan para profesor-profesor atau para orang-orang yang jenius lah gitu ya. Itu pasti mereka itu lebih khusus bidangnya. Ya misalkan di kampus saya sendiri gitu kan ya. Itu ketika seorang profesor gitu ya, pasti beliau itu memegang satu bidang keahlian. Misalkan bidang keahlian penyembelihan hewan gitu kan, bagian bidang tanaman, misalkan tanaman juga banyak kan, misalkan tanamannya lebih khusus lagi gitu ya, atau misalkan kalau binatang mungkin lebih fokusnya ke binatang yang atau hewan herbivora gitu ya. Nah itu akan lebih fokus gitu teman-teman. Nah jadi kita tuh harus tetap mempunyai fokus tersendiri. Jadi teman-teman kalau masih belum punya fokusnya, yuk kita coba fokus bersama-sama gitu. Karena fokus itu penting supaya kita tuh lebih terarah, terencana, terus termanajemen. Karena kalau kita nggak fokus, nih kita itu akan mengambil sana sini gitu kan. Kita tuh kalau kata bahasa Sunda mah ya, itu ngeraut ku siku. Nah, jadi apa we kita ambil gitu ya. Jadi misalkan kita dikasih amanah ini, ambil. Kita dikasih job ini, ambil. Kita dikasih tugas sono, ambil gitu ya. Terus kita disuruh ini, ambil. Akhirnya semuanya itu terbengkalai dan kita nggak bisa mengerjakannya. Itulah makanya kita harus fokus dan harus punya bidang khusus yang harus kita tekuni. Misalkan tadi yang biola atau yang nyanyi gitu kan, atau yang menulis gitu. Nah udah sambil terus asah aja gitu. Sambil terus diasah, kemudian sambil dilatih, tapi jangan lupa kita juga belajar ilmu yang lainnya. Gitu misalkan yang biola atau gitar tadi, sambil juga belajar tentang bagaimana sih menyelaraskan nada gitu, bagaimana sih menyanyi gitu kan, itu
masih beriringan gitu. Atau juga bagaimana sih menggambar, mungkin itu juga sesuatu nilai plus aja, tapi jangan terlalu difokusin. Kalau misalkan difokusin nanti teman-teman fokusnya terpecah, fokusnya menjadi hilang begitu. Jadi tetap kita harus punya fokus tersendiri. Fokus, dan fokus. Oke, next, operator. Semangat operator. Nah, baru kita setelah fokus, nah apa yang kita akan lakukan? Ya tentunya masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini. Banyak sekali ya sebelum masuk ke tema ini. Itu adalah tunjukkan kualitas dirimu atau tunjukkan kualitas diri kita. Nah, jadi kita udah mengenal nih diri kita, ya kan? Udah mengenal, oke, siap. Kita udah mengenal fokus kita dan kita tinggal tunjukkan kualitas diri kita. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah saya ingin berbagi gitu teman-teman. Nah, jadi ini berkaitan dengan tunjukkan kualitas diri kita. Saya ingin berbagi pada tahun 2013-2016 ya. Itu saya tuh gagal fokus lah. Saya tuh ambil sana sini ya. Bahkan ekstrakurikuler itu terbanyak lah di SMP itu kan, ini masa SMP ya masa itu. Jadi eskul tuh terbanyak, bahkan di rapot itu orang-orang cuma 1 lembar ya nilai eskulnya, tapi saya mah 2 lembar gitu kan. Makanya sambil saking nggak fokusnya saya ambil semua, bahkan bentrok lah, 1 hari itu banyak eskul lah. Saya misalkan kan pulang tuh kalau dulu mah zuhur ya sekolah tuh. Jadi misalkan selesai habis zuhur, nanti jam 1 jam 2 misalkan di eskul A gitu kan. Terus nanti jam 2 sampai jam 3 pindah lagi ke eskul B, terus nanti jam 3 sampai jam 4 eskul C. Ya begitulah. Akhirnya kan nggak mendapatkan sesuatu yang lebih gitu kan. Akhirnya pada tahun 2016-2017 saya mencoba untuk mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting bagi saya, tapi mungkin itu bagi orang lain penting. Jadi saya mencoba meminimalisir eskulnya dan saya mulai fokus apa yang menjadi fokus saya begitu kan. Nah, 2017 sampai 2019 barulah mulai memilih fokus gitu ya. Kalau tadi baru mengurangi ya, sekarang baru mulai memilih fokus. Dan alhamdulillah semenjak 2019 sampai sekarang insya Allah sedang fokus di kegiatan kepenulisan, atau ya kepenulisan itu berkaitan juga dengan jurnalistik gitu ya. Dan insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang saya fokuskan begitu. Makanya di awal tadi di kurikulum vitae saya itu menuliskan writer and journalist gitu kan. Sebetulnya di flyer lupa gitu, tapi tidak apa-apa. Yang pasti itu adalah sesuatu yang saat ini ditekuni gitu. Oke, boleh next teman-teman. Operator. Oke, nah hasil fokus itu alhamdulillah ada hasilnya dong. Maksudnya jangan sampai fokus kita tuh nggak ada hasilnya. Ini adalah hasil fokus saya beberapa. Yang pertama adalah jurnalis di media, ya. Terus kemudian karya buku, ya. Mungkin nanti di akhir ada salah satu buku yang saya tampilkan. Terus yang ketiga adalah konten kreator. Ini adalah hasil fokus. Jadi ketika kita fokus, insya Allah itu akan ada hasil yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan nggak ada, ya mau gak mau kita harus mendapatkannya. Karena kalau kita nggak dapat dari hasil fokus itu, berarti apa yang kita lakukan itu sia-sia gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah saat ini orang-orang tuh mulai mengenal MHT itu adalah seorang penulis atau orang yang suka menulis. Ya, menulis apa aja lah ya. Menulis biasanya sih lebih ke menulis artikel gitu ya. Kalau menulis fiksi seperti puisi atau cerpen itu bukan ranah saya, karena saya mencoba memfokuskannya di kepenulisan non fiksi, khususnya di jurnalistik seperti itu. Oke, next. Nah, saya ingin saya ingin mengajak teman-teman itu jangan khawatir gitu ya. Karena ketika kita udah mulai fokus, ya kan? Ketika kita udah mulai menunjukkan kualitas diri kita, jangan khawatir karena semuanya itu akan mendekat. Nih, ini adalah salah satu pengalaman saya gitu ya. Kalau tadi itu terkait dengan teori materi, tapi ini di slide ini adalah kita sharing pengalaman. Ini pengalaman saya. Ketika saya mulai memfokuskan untuk menjadi seorang writer atau penulis, alhamdulillah ketika itu dipertemukan dengan redaktur Radar Bogor, walaupun secara online. Terus dipertemukan dengan redaktur pelaksana liputan6.com yang akhirnya diajaklah untuk menjadi kontributor liputan6.com. Kemudian dipercaya menjadi reporter muda Humas IPB University itu
di tahun-tahun awal lah, tahun kedua sebetulnya sih, semester 3 lah. Terus dipertemukan dengan penulis ternama, salah satunya adalah Ahmad Fuadi. Jadi ketika itu saya sedang mengikuti kelasnya beliau, dan saya itu berkesempatan untuk memberikan suatu gagasan, memberikan sebuah tema, alhamdulillah diapresiasi oleh beliau. Dan itulah ketika kita mulai fokus dan kita menunjukkan kualitas diri kita, dan itu akan dipertemukan. Jadi jangan khawatir, semuanya akan mendekat. Saya juga waktu itu pernah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan penulis juga ya, mungkin anaknya Ustadz Yusuf Mansur ya, Wirda Mansur, itu juga beliau seorang penulis. Alhamdulillah saya dipertemukan walaupun secara virtual untuk memberikan dialog interaktif gitu. Itu adalah sesuatu yang menjadi nilai plus begitu. Oke, next. Ini sedikit lagi. Nah, jadi kesimpulannya, yuk mengenali diri kita, lalu fokus dan tunjukkan kualitas kita. Oke, next. Nah, ini adalah kontak saya, teman-teman. Silakan. Ini bisa di screenshot ya kalau mau menghubungi, atau juga yang ada di grup, khususnya yang ada di grup 1 ya kalau nggak salah, itu ada kontak saya. Jadi kalau mau dikontak silakan, atau juga mau di SS, mangga ya. Ini adalah kontak saya, emailnya ada, websitenya juga ada sebenarnya ada 3 ya, sekali lagi dicatat MHT. Ini yang ditampilkan ada 2. Oke, next. Nah, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan gambaran baru, memberikan nuansa baru, memberikan inspirasi baru buat teman-teman semua. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum saya tutup ya, saya serahkan ke Kak Anas. Boleh ke slide terakhir, yang satu lagi ini nih. Nah, mungkin ini nanti buat teman-teman ya, tapi saya akan jelaskan setelah ini aja ya, setelah tanya jawab aja. Oke, terima kasih saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih Kak MHT atas materinya yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semua ini Kak. Oke, untuk akhir selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan Kak, kita udah dapat beberapa pertanyaan nih Kak. Saya coba rangkum ini Kak. Baik dari kanal YouTube maupun di Zoom meeting ini, banyak yang bertanya mengenai gimana sih cara melakukan komunikasi dengan baik, utamanya komunikasi di publik, intinya public speaking nih Kak. Oke. Itu dari siapa kalau boleh tahu namanya? Dari Kak Sasa Zahra. Sebenarnya yang memiliki pertanyaan ini cukup banyak Kak. Tadi juga ada yang pas presentasi deg-degan gitu Kak. Ya intinya masih sama di public speaking Kak. Oke. Oke, silakan. Oke ya, tadi namanya agak ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Siapapun itu, kalau sebetulnya ini di luar dari konteks, tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan untuk bagaimana sih supaya bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan, bisa public speaking dengan baik, intinya adalah teman-teman, kalau kata trainer saya, kata coach saya adalah teman-teman terus berlatih gitu ya. Ada teorinya gini, teman-teman itu seperti berbicara sendiri di depan cermin gitu ya. Ketika kita bicara di depan cermin, artinya kita bisa melihat gestur-gestur kita. Ketika kita itu melihat gestur kita, kita bisa melihat apa sih yang menjadi kekurangan kita. Dan itu terus dilatih aja. Karena saya pun pertama kali untuk public speaking, itu waktu SMP, dan itu mencoba memberanikan diri gitu ya. Itu masih banyak yang banyak yang nggak jelas kata-katanya. Mungkin sekarang juga masih ada ya gitu kan, tapi setidaknya itu saya minimalisir dan usahakan apa yang kita sampaikan itu adalah jelas, dan maksud dari apa yang kita sampaikan itu tersampaikan. Itu kan poin utama dari komunikasi itu tersendiri. Jadi kalau misalkan terkait dengan tips-tipsnya, saya hanya memberikan itu, dan pada intinya adalah teman-teman harus percaya diri dan teman-teman harus berani. Karena kalau misalkan teman-teman takut, ya kita nggak bisa membuat atau nggak bisa melakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Artinya kita harus mendobrak up
apa yang kita takuti kita harus bisa dan bisa. Rubah mindsetnya, rubah sugestinya. Ketika kita merasa takut, jadikan kita bisa. Karena satu lagi, kalau kata guru saya di dunia public speaking gitu ya, ternyata ragu-ragu itu sebetulnya hal yang wajar. Seorang public speaking profesional itu pasti ada rasa ragu-ragu. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana ragu-ragu itu kita bisa kendalikan gitu teman-teman. Jadi dalam waktu 30 detik pertama ya, tapi ada beberapa yang menyebutnya adalah 10 detik pertama gitu ya, itu adalah waktu yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan. Karena di waktu pertama itulah kita bisa mengendalikan waktu-waktu berikutnya. Jadi waktu pertama menentukan keberhasilan kita di waktu berikutnya. Itu adalah jawabannya, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi udah dari kanal YouTube, sekarang kita pindah ke Zoom itu gini Kak. Dari Kak Sabila dari SMKN 2 Balenda. Kak, izin bertanya, bagaimana bila kita mempunyai 2 fokus dan kita tidak bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan karena merasa dua-duanya itu merupakan fokus yang penting. Seperti itu, Kak. Oh, maaf Kak, masih di mute suara mikrofon. Sorry. Oke. Terlalu semangat gitu ya. Oke, misalkan nih kita tuh ada 2 fokus ya. Nah, bingung kan mau milih yang mana nih yang kira-kira yang akan kita jadi fokusin gitu. Wajar sih sebetulnya, makanya kata saya di awal tadi, ketika masa muda seperti ini, kita pasti ada banyak fokus yang ingin kita kejar. Misalkan, fokus saya pendidikan, fokus saya bisnis, fokus saya kerja dan sebagainya. Pasti akan ada fokus-fokus tersebut. Cuman kalau misalkan ada 2 fokus tersebut, ya kita harus memilih mana nih kira-kira menjadi yang membuat diri kita itu nyaman, yang membuat diri kita itu merasa ini loh kita gitu kan. Dengan apa yang kita fokuskan itu akan menjadikan bahwasanya kita itu adalah seorang yang menjiwai dari fokus tersebut. Misalkan nih, kalau misalkan fokusnya itu adalah tadi itu di YouTube ya, kalau nggak salah. Masih di YouTube atau masih di Zoom? Iya Kak, di YouTube. Berarti kalau di YouTube tuh nggak bisa nggak bisa interaktif. Tapi nggak apa-apa lah ya. Misalkan fokusmu itu, contoh lah ya, saya ambil contoh yang hal yang mudah lah. Misalkan fokusmu itu adalah ingin mengejar bisnis gitu ya. Lalu itu fokus pertama. Tapi fokus kedua itu adalah pendidikan. Itu kan memang 2 hal yang berbeda gitu kan. Wah, kalau misalkan saya fokus di pendidikan, ini bisnis gimana? Sementara saya uang kuliah itu dari bisnis tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan kita fokus di bisnis, bagaimana dengan nilai kuliah saya? Bagaimana dengan IPK saya gitu kan? Ini kalau di kuliahan ya. Nah, itu kan sesuatu yang membingungkan. Nah, kalau misalkan menurut saya, itu adalah kita harus mengkaji lebih dalam. Makanya kita harus mengenal lagi nih, kira-kira mana yang lebih penting gitu kan? Mana yang paling penting gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita berada di posisi tersebut, jadikanlah salah satu fokus dulu. Misalkan fokusnya adalah pendidikan. Nah, yang bisnisnya itu adalah subfokus, ibaratnya fokus yang bukan fokus yang kedua, tapi itu menjadi pendorong dari fokus pendidikan itu. Jadi sebagai stimulan lah ya, ketika misalkan kita berbisnis, artinya kan kita bisa mendorong dari kegiatan perkuliahan kita. Jadi tetap kita harus harus punya fokus yang paling utama supaya kita terarah, terencana, dan termanajemen. Mudah-mudahan terjawab. Kalau misalkan nggak terjawab, silahkan bisa dikontak di WhatsApp atau di IG gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk teman-teman peserta, karena dari saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan disampaikan, ini karena terbatasnya waktu kita tidak bisa menampilkan semua pertanyaan. Jadi jika kalian ingin bertanya langsung kalian bisa raise hand. Oke, sambil menunggu ada yang raise hand, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini sepertinya udah ada yang raise hand. Oh, ada. Ada ya?
kalau nggak salah. Sebentar. Ada ya. Oh ya, ada dari Apriliko Saputri. Halo Kak Apriliko Saputri. Iya, halo Kak Anas. Apakah suara saya masuk? Sudah Kak, sudah jelas. Oh, sudah Kak, jelas ya. Oke. silakan. Ya, terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Ya, untuk KMHT saya mau bertanya nih, kan bahasan malam ini kan tunjukkan kualitas dirimu gitu ya. Dan pada slide kedua kakak tadi kalau nggak salah itu ada fokus pada apa yang kita tujuan kita ya. Sebelum itu saya ingin tanya, fokus yang dimaksud di situ itu apakah sama dengan prioritas yang dimaksud fokus dari KMHT itu sendiri, apakah sama dengan prioritas itu sendiri atau beda, Kak? Oke, ada lagi? Apriliko? Ya, ada sih. Kalau misalkan fokus itu sendiri adalah seperti prioritas, bagaimana sih Kak kita bisa kayak memprioritaskan satu titik di mana banyak prioritas lain yang akan kita lakukan di kemudian hari, dan bagaimana sih kita mengetahui tentang diri kita sendiri, padahal kita tuh belum tahu diri kita bisa di mana. Misal kita ingin fokus A, padahal kita tidak diri kita itu tidak mampu di fokus A. Kemudian kita tergiur dengan fokus yang B. Kita mengikuti fokus yang B. Nah, bagaimana kita menentukan diri kita di fokus yang mana gitu? Nah, itu aja. Terima kasih ya. Boleh langsung jawab Kak Anas? Oke, silakan Kak. Bisa langsung dijawab. Pertanyaannya luar biasa ya Kak Apriliko. Nah, jadi gini, memang itu sesuatu yang mendekati ya, tapi ini adalah pandangan saya gitu. Teman Kak Apriliko silakan bisa mencari lebih jauh, tapi ini adalah pandangan saya. Ketika prioritas dan fokus, jadi prioritas itu biasanya itu dalam konteks yang yang lebih kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau misalkan fokus itu adalah sesuatu titik, sesuatu tujuan yang menjadi bagian dari prioritas kita. Jadi fokus itu adalah bagian dari prioritas kita. Jadi kalau prioritas itu biasanya kan banyak nih, misalkan gini, prioritas kita hari ini kita tuh misalkan adalah mengerjakan PR, terus ada main game, misalkan itu. Nah kan prioritasnya apa nih kira-kira? Apakah main game atau mengerjakan tugas atau PR gitu kan? Tentunya kan adalah prioritas kita adalah mengerjakan tugas. Mungkin nanti ada juga misalkan ketika ketika kepala pusing gitu kan, ada kalanya kita butuh hiburan gitu kan kita juga nggak selalu harus memprioritaskan untuk mengerjakan tugas. Kalau terus dikejar-kejar tugas kan bisa juga pecah gitu kan, ibaratnya meledak lah. Makanya ada kalanya kita butuh hiburan. Nah itu juga menjadi prioritas. Jadi kalau prioritas itu terbagi-bagi lagi gitu Kak. Jadi sesuatu yang ini menurut saya sesuatu yang sering terjadi, yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau misalkan kita fokus, fokus itu adalah sesuatu yang menjadi titik utama kita. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita itu masih bingung menentukan fokus ya? Kadang sana sini ya. Tentunya gini, kalau misalkan kita mau menentukan fokus, tentunya kita tuh harus kuat dulu. Nah, harus kuat dulu mental kita. Jujur saya juga gitu. Ketika memang kalau kemampuan sih bukan banyak, maksudnya ada lah. Misalkan di musik gitu ada sedikit kemampuan, tapi ternyata kalau misalkan saya fokus di musik gitu kan, ini nggak terlalu memberikan mungkin banyak orang yang tidak menerimanya lah gitu, ibaratnya seperti itu. Atau misalkan saya tuh fokus punya juga nih sedikit kemampuan di bagian seni gitu, tapi ternyata ketika saya di sana kurang menjiwai, dan akhirnya saya mencoba di kegiatan kepenulisan, dan itu adalah ketika saya mencobanya masuk ke dunianya, dan itu terasakan terasakan sensasinya, wah ternyata asik juga nih di kepenulisan gitu ya. Kita bisa dikenal oleh orang banyak walaupun orang itu tidak mengenal tentang diri kita. Ya pasti orang itu akan lebih ingatnya itu tentang tulisan kita. Jarang sekali siapa sih penulisnya kalau di internet ya, karena saya itu kan penulisnya di internet gitu ya, di online lah. Tapi kalau misalkan seperti Ahmad Fuadi, mungkin itu juga akan dikenal sosoknya. Jadi kalau misalkan menurut saya terkait itu ya kuatkan dulu
fondasi diri kita. Gitu, karena tadi pentingnya kita mengenal diri sendiri gitu kan. Kemudian bolehlah kita fokus. Itu kan urutannya kalau misalkan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin banyak teori-teori yang berbeda lah. Itu silakan bisa dicari lagi. Yang pasti jawaban-jawaban dari saya jangan ditelan mentah-mentah, harus dikaji lagi seperti itu. Jadi demikian Absuliko, mudah-mudahan terjawab. Bagaimana? Karena saya juga gini ya, sedikit menambahkan, karena saya juga banyak yang menggiurkan, wah nih mau gak jadi apa namanya ikut lomba MC gitu kan. Wah itu kan bukan ranah saya gitu kan. Mau gak ikut lomba apa ya nyanyi gitu kan, itu kan bukan ranah saya. Nah itu, jadi kita harus berani menolaknya. Misalkan ketika ada lomba menulis, yo sikat gitu, itu kan adalah bagiannya gitu. Iya. Jadi kita harus punya fondasi gitu. Kalau misalkan di teori itu mungkin teman-teman di KMI gitu ya pernah belajar tentang ini apa nama personal branding. Nah itu personal branding. Jadi kita tuh harus mempunyai juga personal branding. Kan kalau personal branding saya kan writer and journalist. Nah itu menjadi sesuatu yang memotivasi kita, ya kita tuh di bidang itu. Ketika ada orang nanya, wah siapa sih nih Apriliko ini? Wah Apriliko ini adalah seorang seniman. Gitu, dia udah terkenal di daerahnya, misalkan seperti itu. Benar-benar terjawab. Oke. Ya, terima kasih Kak MHT telah menjawab pertanyaan saya. Dan boleh nggak sih Kak untuk bagi tips bagaimana biar kita itu fokus kepada tujuan kita, mantep gitu, walaupun kita telah dihancurkan, digoyahkan, dipatahkan berkali-kali dengan omongan orang yang ingin menggoyahkan fokus kita itu. Bagi tips dong Kak biar bisa gitu, gimana gitu. Ya kalau misalkan saya sendiri ya nyaman dulu dengan apa yang kita fokusin. Itu yang penting nyaman dulu. Wah saya gini, kalau di penulisan ya kebetulan saya tuh nyaman loh di dunia kepenulisan. Ketika ada orang menggoyahkan, ya nggak bisa nggak akan mempan gitu. Dan orang tuh udah mengenal ya, contohnya di teman-teman mahasiswa ya, maksudnya teman-teman di kampus saya banyak yang mengenal, wah si Husni kan banyaknya namanya Husni gitu kan di sana tuh. Wah si Husni tuh apa ya udah di bagian kepenulisan nih gitu. Jadi ketika ada orang yang mau membuat berita, ada orang yang mau menuliskan mengirimkan artikel, rata-rata suka nanya, adalah beberapa ya, mungkin nggak semua, dan itu juga nggak dikenal oleh semua orang, hanya orang-orang sekitar aja gitu. Jadi itu adalah nyaman dulu dengan diri kita. Nah saya ingin menyampaikan ini, ada 3 poin yang paling penting gitu ya, yang agar kita itu bisa paten lah gitu ya. Dan kita itu bagaimana kita itu mau fokus atau mau tetap pada pendirian kita sendiri gitu ya. Itu ada 3, ini bisa dicatat dengan baik-baik ya. 3M. Yang pertama itu adalah mulai dari hal kecil. Jadi ketika kita misalkan nih Apriliko ada yang menggoyah-goyahkan nih, wah ayolah coba aja ini nih, coba aja itu ya. Terus mulai aja dari hal yang kecil. 3M yang pertama, rumus 3M. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil. Jadi mulailah mencoba untuk kuat dengan diri kita sendiri, kuat dengan prinsip kita, gitu kan. Terus yang kedua adalah mulai dari diri kita sendiri, dan kita lah yang memulainya, bukan dari orang lain. Terus yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Jadi jangan ditunda lagi. Kalau misalkan kita mau mencoba untuk benar-benar fokus, ya kita mulai coba dari sekarang. Seperti itu. Tapi pernyataan-pernyataan ini bukan berarti untuk menjudge bahwa Apriliko itu harus seperti itu. Karena itu adalah hak asasi manusia setiap orang. Jadi punya jangka lah. Silakan bisa mencari lagi referensi, tapi ini sebuah masukan, sebuah saran seperti itu. Terima kasih Apriliko. Iya, ya. Oke Kak. Terima kasih kepada Kak Apriliko tadi sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Kak MHT sudah memberikan jawaban yang tentunya sangat luar biasa. Oke Kak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Kak. Soalnya jam sudah agak malam. Siap. Oke, pertanyaan terakhir itu tadi ada yang raise hand dari Kak Ria Novita. Untuk Kak Ria Novita. Halo?
Oke Kak, silakan memberikan pertanyaannya Kak. Selamat malam Kakak. Dan terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Nah, di sini Kakak saya ada 2 pertanyaan, yaitu tadi di slide Kakak ada mengenai mengenal diri kita ya Kakak. Iya, betul. Begitu. Ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana menurut pendapat Kakak sendiri, apakah mengenal diri sendiri itu gampang atau susah? Karena dilihat dari kehidupan orang itu susah dalam mengenal diri kita sendiri begitu, kepribadian kita sendiri begitu Kakak. Dan yang kedua itu, mungkin ada tips dari Kakak begitu untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk mencapai suatu tujuan atau fokus kita ke depan begitu Kakak. Kalau kita, ya namanya juga manusia ya Kak, kalau tidak punya tujuan, ya namanya tidak bisa hidup ya, kalau tanpa tujuan kita masing-masing gitu. Ya. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih Ria Novita. Kalau boleh tahu dari mana Ria? Terima kasih. Ada sekarang di Makassar, Sulawesi Selatan Kakak. Oke, saya juga ada teman di sana di Sulawesi Selatan. Oke, alhamdulillah ya bisa mempererat lagi tali silaturahmi. Oke, jadi bagaimana sih agar Oke. Jadi yang pertama ya sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu terkait dengan boleh di ini kan poin utamanya Rian Novita. Ya, kan di slide Kakak tadi berbicara mengenai mengenal diri kita sendiri. Nah, menjadi pertanyaan saya kepada Kakak, bagaimana menurut pendapat Kakak sendiri mengenal diri sendiri itu gampang? Oke, siap. Itu yang pertama ya. Oke, mengenal diri kita sendiri itu sebetulnya membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Kita nggak bisa menentukan satu hari itu. Jadi ada masanya. Jadi saya juga biasanya tuh orang-orang yang baru mengenal diri kita sendiri itu ya bisa bertahun-tahun lah. Tapi ada juga yang cepat. Itu tergantung dengan orang-orang, dengan orangnya, tergantung dengan individunya. Tapi kalau misalkan kita ingin benar-benar mengenal diri kita sendiri, artinya kita harus komitmen dan konsisten gitu ya. Kalau misalkan istilahnya istiqomah lah ya. Maksudnya kita itu benar-benar benar-benar kita tuh benar-benar mendalami lah tentang diri kita, mengenal lebih jauh tentang diri kita. Ada juga disebutnya itu musabah ya atau musabah ya kan. Itu seperti kita itu introspeksi lebih dalam tentang diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi misalkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Itu memang membutuhkan proses gitu, itu membutuhkan waktu, membutuhkan masa. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita tuh benar-benar mengenal diri kita. Itu pasti ada masanya, ada prosesnya. Nah, bagaimana sih tipsnya agar kita itu benar-benar mengenal diri kita sendiri? Ya tentunya saya tadi bisa juga dengan rumus 3M tadi, memulai dari hal kecil, ya kita benar-benar dari hal kecil kita nih, apa sih menjadi kebiasaan kita gitu kan? Terus bisa juga dengan yang kedua, mulai dari diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah mulai dari yang sekarang. Tapi kalau misalkan dari saya, itu adalah kita tuh harus benar-benar kuat dulu pondasi kita. Jadi ketika ada orang yang mau mencoba menggoyahkan, itu nggak akan bisa. Jadi itu poinnya seperti itu. Gimana Ria? Terjawab? Ya, Kak, terima kasih Kakak. Oke, yang kedua, tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Ria, tadi ada pertanyaan selanjutnya kan ya? Iya ada Kak. Iya. Pertanyaan kedua itu, bagaimana tips dari Kakak sendiri untuk kita semua untuk cara meningkatkan kualitas diri kita untuk mencapai tujuan atau mencapai fokus kita ke depan begitu Kakak? Oke, tips bagaimana untuk kita tetap fokus dan mencapai tujuan kita ya. Oke. Nah ini penting ya, ini suatu yang ingin saya share juga sebetulnya ya. Tadi sempat waktunya habis, tapi saya sampaikan di sini. Jadi tips untuk mencapai tujuan, tips untuk kita tetap fokus itu adalah sebetulnya dengan merencanakan. Ya, merencanakan apa yang akan kita tuju. Itu ada berbagai teori sebetulnya ya. Ada teori tempel, ada teori gambar ya, dan sebagainya. Taruhlah kita, mungkin kalau misalkan yang sering kita dengar itu adalah
kita tuh seperti merencanakan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tempuh selama 10 tahun yang akan datang misalnya. Atau juga ada yang coba menuliskan poin-poin tujuan kita. Jadi misalkan ketika kita ingin menempuh tujuan utama kita, contoh Ria Novita tujuan utamanya apa? Atau fokusnya saat ini apa? Gak apa lah, walaupun emang gak benar-benar fokus, tapi sekiranya yang menjadi tujuannya apa? Kalau saya sih, kan saya dalam bangku perkuliahan kakak, jadi fokus saya itu selesai kuliah dan mencari pekerjaan begitu. Nah, oke, berarti kan lulus kuliah mencari pekerjaan. Nah, otomatis bagaimana supaya bisa mencapai tujuan dari itu? Tentunya kita harus membuat plan, membuat perencanaan selama sekarang semester berapa? Sekarang semester 7 kakak, semester 7. Nah, ya kan semester 7, artinya kan 1 tahun lagi ya. Nah, bagaimana nih? Kita tuh harus bisa merencanakan, begitu Kak. Jadi merencanakan apa yang akan kita tempuh di setelah lulus nanti atau sebelum lulus nanti gitu kan. Jadi kita mulai lakukan plan agar kita tuh terencana. Ya, tentunya kan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini itu pekerjaan itu agak sulit itu ya Kak ya. Jadi nggak biasanya. Makanya kita tuh harus membutuhkan sebuah perencanaan plan. Kalau saya itu biasanya menulisnya di sebuah tulisan atau juga di sebuah semacam apa ya, semacam karton lah ya. Tapi kalau saat ini sih saya desain gitu kan, tuh saya gampang. Tapi kebetulan ini nggak kelihatan ya. Nah ini tuh adalah catatan apa ya, plan-plan saya lah. Mudah-mudahan kalau dimatikan virtual background-nya mudah-mudahan terlihat. Nih, mohon izin ya sebentar. Jadi, nah, bentar. Nah, ini adalah ini apa namanya plan-plan saya. Mungkin nggak akan terlihat ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwasannya ketika kita itu ingin mencapai tujuan, kita terus punya plan-plan kecil, plan-plan yang bisa menempuh tujuan itu. Nih, misalkan selain tujuan itu, dalam tujuan itu misalkan gini, Karya Novita itu menuliskan, wah berarti harus mulai nih mempersiapkan kelulusan, ya kan? Kalau misalkan ada dana, berarti kan harus mempersiapkan dananya. Terus harus bisa mulai dari sekarang udah mulai mencari pekerjaan mana nih yang akan dilakukan setelah lulus nanti. Atau kalau misalkan nggak dapat pekerjaan, apa nih akan menjadi apa nih yang akan dilakukan? Apakah akan menganggur dulu, misalkan nunggu pandemi selesai, atau mau membuka usaha, atau terus mencoba melamar ke berbagai perusahaan atau ke berbagai lapangan pekerjaan sampai diterima atau seperti apa. Dan itu adalah penting. Jadi membuat perencanaan dalam mencapai fokus kita itu adalah hal penting agar kita itu termanajemen dengan baik. Semoga terjawab Karya Novita. Oh, boleh satu lagi saya tanya? Bagaimana Kak Anas? Mohon maaf Kak Ria Novita, waktunya kita sudah sangat terbatas, dan kita juga udah lebih. Mohon maaf Kak. Nanti Karya boleh dikontak aja ya di WA atau di IG begitu. Ya. Terus ini sudah menjawab. Ya. Oke, terima kasih. Oke Kak. Setelah kurang lebih ada 5 pertanyaan tadi dan sudah dijawab sama Kak MHT semuanya. Apa namanya? Waktu kita sudah melebihi di rundown, jadi selanjutnya yaitu tadi ke Kak MHT itu ada yang ingin disampaikan sepertinya mengenai yang slide terakhir gitu ya Kak? Ya, boleh. Oke Kak, mungkin bisa disampaikan sekarang ya Kak? Boleh. Oke teman-teman, ini apa ya? Mudah-mudahan bisa membuat semangat teman-teman lah ya. Jadi teman-teman silakan membuat story ya apa yang dapatkan malam ini. Dan ini adalah salah satu buku saya. Dan tag di story itu Muhammad Sita Mami dan komunitas muda inspiratif. Dan insya Allah akan dipilih 1 orang yang terbaik gitu ya. Dan insya Allah bukunya akan dikirim ke teman-teman gitu ya. Saya usahakan untuk ongkirnya gratis gitu teman-teman. Jadi ini adalah apa ya, sebuah apresiasi saya kepada teman-teman yang sudah antusias
yang sudah mau mengabadikan dan sudah mau menerima ilmu pada malam hari ini. Itu ya, silakan ini bisa di screenshot ya teman-teman. Pokoknya bisa diabadikan dulu lah supaya teman-teman gak lupa. Ya, saya tunggu sampai besok pagi lah ya, sekitar jam 10-an. Jadi masih ada waktu sekitar berapa jam lah ya? Hampir 12 jam lah ya, 12 jam lebih. Bukunya sebentar saya akan lihatkan sebentar ya. Yang pertama ini tentang kerjasama KSN dan ini udah selesai Pak. Kerjasama dengan KSN ini udah selesai. Kemarin aku dapat hubungin Mas Galang itu udah dikasih NOT-nya. Kelihatan nggak? Nah ini ya. Oh kebalik. Nah ini insya Allah nanti saya akan kirimkan ke teman-teman. Wah nggak kebaca apa lah ya ini. Ke kalangan virtual background. Nah insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk terus berkarya. Karena siapapun kita tuh bisa berkarya begitu teman-teman. Ya. Itu saja ini pesan terakhirnya dari saya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada lebihnya, mudah-mudahan bisa lebih dari 1. Ya, tapi insya Allah kalau 1 saya akan mencoba dikirimkan. Ya, oke. Nanti kalau misalkan ininya nanti akan dihubungi lewat DM Instagram. Oke, itu aja Kak Anas. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk teman-teman peserta nih, jangan lupa buat bikin story IG dan tag @komunitas muda inspiratif dan juga IG-nya Kak MHT tentunya untuk mendapatkan sebuah buku terbaik dari KMHT. Oke teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang masih belum on kamera, diharapkan on kamera sebentar, hanya beberapa menit saja. Oke, untuk operator yang bertugas mungkin bisa langsung melakukan foto screenshot. Pada Kak Anggit, silakan. Oke, saya mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Satu, 2, 3. Oke, udah Kak Ana, silakan. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, untuk yang dari tadi bertanya-tanya soal link absensi, sebentar lagi akan di-share oleh panitia. Untuk panitia mungkin bisa share di kolom chat. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, utamanya ke KMHT yang telah memberikan materi yang luar biasa dan juga memberikan jawaban-jawaban yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Oke, teman-teman, acara seminar pada malam hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa kepada teman-teman, komunitas muda inspiratif masih memiliki agenda-agenda selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti agenda-agenda kami, bisa langsung cek IG kami di @komunitas muda inspiratif. Selanjutnya, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua Kak Anas, Kak warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kurnia, terima kasih Kak Kurnia. Terima kasih. Terima kasih Kak MHT sudah disempatkan waktunya. Siap Kak.